Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Jumpa lagi di channel kesayangan kita ini. Untuk kesempatan kali ini kita akan coba bahas mengenai karburator Satria FU yang berbet. Jadi mungkin beberapa pengguna Satria FU ini biasanya mengalami masalah di karburator. Entah itu nggak bisa langsam, entah itu ngebrebet, entah itu terlalu boros, entah itu tidak responsif di bagian karbunya. Penyebabnya apa? Akan kita bahas di video ini. Oke, yang pertama adalah saya pernah kemarin ya, jadi saya sudah sampai setengah budak nyeting karburator, udah pusing, nggak bisa diakalin dan lain sebagainya. Ternyata sepele, ada masalah di lubang bagian cuk si motor ini. Jadi lubang ini harusnya ditutup, cuman ditutupnya harus sampai dalam. Nah, bisa dilihat di gambar nanti akan saya sertakan. Si cuk itu harus masuk ke dalam. Jadi kan ini ada lubang dua nih, ada dua tingkatan. Satu gede, yang satu agak kecil. Nah, ini lubangnya harus masuk sampai bawah. Ketika lubang itu tidak tidak rapat, jadi mungkin akan mengalami yang namanya boros bensin, iya. Kemudian nggak ada tenaga, iya. Ngeberbet, iya. Nggak bisa langsam pun, iya. Itu yang paling sepele, yang paling pertama. Kemudian yang kedua adalah vakum, ya. Akan kita bahas vakumnya. Ini kebetulan kemarin juga masalahnya sebenarnya ada di cuk sih. Di cuk motor tersebut saya sudah kepalang beli vakum karbu. Jadi ini saya punya dua vakum karbu ya. Ini yang orisinil nih, bisa teman-teman lihat nih. Ini yang orisinil itu dia lebih tipis dibanding yang yang lokalan. Bisa teman-teman lihat ya. Ini juga lebih lentur dibanding yang lokalan. Ini lebih kaku dan lebih tebal bahannya. Ketika vakum ini bermasalah, teman-teman juga pasti akan mengalami hal yang sama. Entah itu berbet, entah itu nggak responsif, atau mungkin kadang-kadang nggak ngangkat. Jadi si gasnya udah kita tekan, si RPM-nya nggak mau naik. Nah, biasanya ketika udah seperti ini, biasanya salah satunya adalah vakum juga. Vakum karbu. Kemudian mungkin bisa teman-teman ini juga ya, dari settingan si jarum. Skep ya, jarum skepnya ini biasanya dia terlalu ngirit juga bikin berbet, teman-teman. Jadi mungkin beberapa hal yang bisa dilakukan ya ketika teman-teman udah mengalami karbunya berbet. Oke, yang pertama biasanya tadi cuk, yang paling sepele lah, lubang cuknya nggak tutup dengan sempurna. Itu bisa menyebabkan si karburator ngeberbet. Yang kedua, ketika teman-teman vakumnya sudah mulai bermasalah, sama juga, jadi ya vakumnya boleh belilah, ini 30.000 20.000-an sih, cuman mungkin dengan orisinil agak berbeda ya tampangnya. Yang ketiga, kemudian setelan dari si jarum skepnya bisa jadi juga. Yang keempat adalah per si vakum karbunya. Jadi ini salah satu penyebab juga bikin berbet, nggak ada tenaga, berat, nggak responsif juga bisa. Per yang pertama ini yang masih bawaan ori, bukan ori ya, lokalan ya. Ini kita beli tadinya satu paket sama yang lokalan tadi. Jadi ini yang orisinil atau bawaan, panjangnya segini. Ini yang sudah saya potong. Nggak perlu dipotong sih sebenarnya teman-teman. Ketika teman-teman masih penasaran dengan per ini, bisa ditali nih. Jadi si ujung pernya kita tali dulu buat ngecek ini bener nggak sih dari pernya. Ketika ketiga masalah tersebut udah beres, biasanya ini nih per paling sepele, nggak seberapa harganya, cuman bikin performa motor boros, loyo, dan juga nggak bertenaga. Jadi kurang lebihnya gitu sih teman-teman. Soalnya ketika saya pakai karbu PE juga saya pakai ya. Bentar. Ketika teman-teman mengganti karburator pun itu bukan menjadi solusi. Karena apa? Ketika teman-teman mengganti karburator ini, biasanya bahan bakar akan lebih boros. Cuman untuk performa memang maksimal sih. Cuman untuk bahan bakar akan lebih boros menggunakan karbu yang seperti ini, atau PE atau PWK atau apapun itu ya. Paling enak itu ketika settingan paling pas, karbu orisinil, langsam enak, bensin ngirit, lari kencang. Jadi Suzuki sudah mendesain motor sedemikian rupa untuk menjadikan motor ini kenceng. Jadi solusinya, kalau menurut saya, daripada teman-teman harus upgrade ke karbu PE atau apapun itu ketika mau buat harian, saran saya menggunakan
karbu orisinil tapi yang sehat. Itu otomatis akan ngirit, enak, dan juga nyaman lah ya di kantong tentunya. Jadi kurang lebihnya gitu ya teman-teman, sedikit solusi untuk karburator Satria FU yang berbet ini. Semoga menjadi referensi buat teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar kita bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.